Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori politik menurut David Easton. David Easton adalah seorang ilmuwan politik asal Kanada Amerika yang dikenal luas karena karyanya dalam mengembangkan teori sistem dalam ilmu politik. Ia berusaha membuat ilmu politik menjadi lebih ilmiah dengan pendekatan yang lebih sistematis, sehingga bisa dianalisis secara objektif seperti ilmu sosial lainnya. Definisi politik menurut Easton mendefinisikan politik sebagai the authoritative allocation of values for a society. Yang pertama ada alokasi nilai. Nilai yang dimaksud bukan hanya materi seperti uang, tanah, dan sumber daya, tetapi juga nilai sebagai non-materi seperti kebebasan, keadilan, kekuasaan, atau hak-hak warga negara. Alokasi berarti bagaimana nilai-nilai tersebut didistribusikan di antara anggota masyarakat. Misalnya, siapa yang berhak menerima subsidi, siapa yang boleh memegang jabatan tertentu, atau siapa yang dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, secara otoritatif. Keputusan politik harus dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas sah, biasanya pemerintah atau lembaga resmi yang diakui. Ini yang membedakan keputusan politik dari keputusan pribadi. Misalnya, jika pemerintah menetapkan pajak, semua orang wajib mematuhinya. Yang ketiga ada untuk seluruh masyarakat, for a society. Kebijakan dan keputusan politik berlaku bagi semua anggota masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Ini membuat politik memiliki sifat universal dan berdampak luas. Model sistematis politik David Easton melihat politik sebagai sebuah sistem yang terus berinteraksi dengan lingkungan-lingkungannya. Model yang ia kembangkan sering disebut input-output model. Komponen model sistem politik yang pertama ada input atau masukan. Masukan adalah semua tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat kepada sistem politik. Tuntutan ini yaitu permintaan kebijakan seperti pendidikan gratis, perbaikan infrastruktur, penegakan hukum, dan dukungan seperti sikap masyarakat yang mendukung sistem seperti kepatuhan membayar pajak, partisipasi pemilu, loyalitas terhadap negara. Yang kedua ada proses atau black box. Disebut black box karena proses internal di dalam sistem politik tidak selalu terlihat jelas dari luar. Disinilah tuntutan dan dukungan diolah melalui lembaga politik seperti parlemen, presiden, birokrasi, partai politik, dan lembaga peradilan. Proses ini menghasilkan kebijakan publik. Yang ketiga ada output atau pengeluaran. Hasil dari proses politik berupa keputusan dan kebijakan yang mengikat masyarakat seperti undang-undang, peraturan pemerintahan, dan program pembangunan. Yang keempat ada feedback atau umpan balik. Reaksi masyarakat terhadap output. Jika kebijakan memuaskan, dukungan terhadap sistem politik akan meningkat. Dan jika mengecewakan, akan timbul proses atau tuntutan baru yang menjadi input bagi siklus berikutnya. Dan ada juga karakter teori Easton. Sistemik melihat politik bukan sebagai peristiwa terpisah, tetapi sebagai bagian dari sistem yang saling berhubungan. Dan dinamis, sistem politik terus berubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan serta tekanan lingkungan. Dan juga ada ilmiah, berusaha menjelaskan dan memprediksi fenomena politik secara rasional, bukan hanya normatif. Teori ini masih relevan untuk menganalisis kebijakan publik, membantu memahami mengapa kebijakan tertentu diambil, mempelajari stabilitas produk, melihat bagaimana sistem merespons krisis atau tuntutan baru, dan juga merancang demokrasi yang sehat. Karena model ini menekankan pentingnya input atau aspirasi masyarakat dan feedback. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.